Halo teman-teman, apakah kalian pernah mengalami masalah pencernaan yang menyebabkan kalian sering kentut? Apakah kalian tahu bagaimana hukum sholat kalian jika kalian kentut dalam keadaan seperti itu? Apakah kalian harus berwudu lagi atau tidak? Dan apakah kalian boleh menjadi imam sholat jika kalian sering kentut? Yuk kita cari tahu jawabannya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan kasus berikut. Misalnya ada seorang laki-laki yang menderita sakit pencernaan yang menyebabkan dia sering kentut, bahkan ketika sedang sholat. Dia merasa bingung dan ragu-ragu apakah dia harus berwudu lagi atau tidak. Dia juga ingin menjadi imam sholat karena dia merasa bacaannya lebih baik dari yang lain. Bagaimana hukum sholatnya dia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, kentut adalah salah satu hal yang membatalkan wudhu dan sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Atau kamu telah menyentuh perempuan, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." An-Nisa ayat 43. Dan juga hadis dari Rasulullah SAW. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan untuk sholat, beliau meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan haid atau junub atau ada kotoran di dalamnya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 200 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kedua, jika seseorang ragu-ragu apakah dia kentut atau tidak ketika sedang sholat, maka dia harus mengabaikan rasa ragu itu dan melanjutkan sholatnya. Kecuali jika dia yakin bahwa dia benar-benar kentut, yaitu dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bahwa kalian mengambil keringanan yang Dia berikan, sebagaimana Dia membenci bahwa kalian melakukan kemaksiatan kepadanya." Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku sedang sholat lalu datang sesuatu dari air seni atau angin, apakah aku mengeluarkannya?" Beliau menjawab, "Jangan kau keluarkan." Kemudian berdiri laki-laki yang lain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa sesuatu di dalam diriku yang membuatku bingung dan aku tidak tahu apakah aku mengeluarkannya atau tidak." Beliau menjawab, "Jangan kau keluarkan hingga kau mendengar suara atau mencium bau." Hadis riwayat Ahmad nomor 10.230 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Ketiga, jika seseorang sering kentut karena sakit atau gangguan pencernaan, maka dia termasuk orang yang memiliki uzur syar'i, yaitu orang yang memiliki halangan untuk bersuci secara sempurna. Orang yang memiliki uzur syar'i ini boleh sholat dengan wudhu yang dia lakukan sebelum masuk waktu sholat, meskipun dia kentut setelah itu. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasakan sesuatu di perutku yang membuatku bingung. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau berwudu hingga engkau mendengar suara atau mencium bau." Laki-laki itu bertanya, "Lalu bagaimana aku harus berbuat, wahai Rasulullah?" Beliau Rasulullah menjawab, "Berbuatlah seperti orang yang membawa beban, yaitu dia tidak meninggalkan sholat kecuali jika dia mendengar suara atau mencium bau." Hadis riwayat Muslim nomor 362.
Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa orang yang sering kentut karena sakit atau gangguan pencernaan boleh sholat dengan wudhu yang dia lakukan sebelum masuk waktu sholat, meskipun dia kentut setelah itu. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memiliki uzur. Namun ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang yang memiliki uzur syar'i ini, yaitu 1. Dia harus yakin bahwa dia benar-benar memiliki uzur syar'i, yaitu dia sering kentut tanpa bisa mengontrolnya. Kedua, dia harus berwudu setiap kali masuk waktu sholat dan tidak boleh menggunakan wudu sebelumnya. Ketiga, dia harus sholat dengan wudu tersebut selama waktu sholat masih berlangsung dan tidak boleh menunda-nunda sholat tanpa alasan syar'i. Keempat, dia harus mengulangi wudu dan sholat jika dia yakin bahwa uzur syar'inya telah hilang atau berhenti. Jadi kesimpulannya adalah bahwa orang yang sering kentut karena sakit atau gangguan pencernaan boleh sholat dengan wudu yang dia lakukan sebelum masuk waktu sholat, meskipun dia kentut setelah itu, dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disebutkan. Dan orang yang sering kentut ini boleh menjadi imam sholat jika dia memang lebih baik bacaannya dari yang lain, asalkan bau kentutnya tidak mengganggu makmum dan tidak terus-menerus. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkan hukum sholat dengan benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.